Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang janda bernama Siu. Status janda tersebut diterimanya setelah baru-baru ini ia mengalami perceraian dengan suaminya. Alasan dibalik perceraiannya ini adalah karena suaminya selalu mendesaknya untuk bermain futsal, tetapi Siu selalu menolak dengan alasan rasa takut yang berlebihan terhadap olahraga tersebut. Akibatnya, Siu belum pernah mencoba bermain futsal sampai saat ini. Sehari-harinya Siu bekerja sebagai perawat. Namun kisah asmara yang rumit dan tekanan ekonomi telah membuatnya sangat stres. Stres ini mulai mempengaruhi pekerjaannya dan membuatnya semakin kacau. Pimpinan di kantor tempatnya bekerja akhirnya menyarankan agar Siu mengambil cuti untuk merenung dan meredakan pikirannya. Siu memutuskan untuk menggunakan cuti ini untuk mengunjungi ayahnya yang sedang merayakan ulang tahun. Ayah Siu memiliki sebuah rumah makan dan malam itu dia diundang oleh ayahnya dan para karyawan untuk merayakan ulang tahun tersebut. Ketika mereka makan bersama, percakapan mengenai hubungan Siu dan suaminya muncul. Ayahnya berharap agar segera mendapatkan cucu tanpa menyadari bahwa Siu sudah bercerai dengan suaminya. Siu memilih untuk merahasiakan perpisahannya dengan suami dan tidak ada anggota keluarganya yang mengetahui masalah rumah tangga yang sedang berantakan. Selain itu, ayah Siu juga menyentuh masalah gaji Siu yang sangat kecil, membuat Siu semakin kesal dengan ayahnya. Saat Siu hendak pergi, dia tanpa sengaja menjatuhkan sebuah mainan getar dari dalam tasnya, yang membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Ayah Siu segera menyadari bahwa ada masalah dalam rumah tangga Siu dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan ayahnya memarahi Siu karena telah membuatnya malu dengan membawa mainan getar tersebut. Siu yang sudah emosi pun akhirnya melepaskan semua unek-uneknya kepada sang ayah. Kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan rumah ayahnya. Siu pergi ke rumah mantan suaminya dan mencoba merayunya untuk bermain futsal dengannya pada saat itu juga. Namun mantan suami menolak ajakan Siu karena perasaannya terhadap Siu sudah tidak ada lagi. Keadaan semakin rumit ketika Siu mendapat kabar bahwa ayahnya tiba-tiba mengalami serangan jantung. Terungkap bahwa pemilik kontrakan rumah makan yang telah lama menjadi sumber penghasilan keluarganya akan mengusir ayah Siu karena tunggakan pembayaran sewa selama berbulan-bulan. Siu merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Ayahnya bahkan tidak memperbolehkan Siu masuk ke area dapur sehingga Siu sama sekali tidak bisa memasak. Dalam keadaan yang sulit ini, Siu hanya bisa terdiam meratapi nasib rumah makan ayahnya yang menuju kehancuran. Ia pun akhirnya memutuskan untuk fokus menata kembali rumah makan tersebut sambil merawat sang ayah yang sakit. Di saat Siu merasa bingung, tiba-tiba datanglah seorang koki tampan bernama Jia. Jia adalah lulusan sekolah kuliner luar negeri. Meskipun alasan Jia bekerja di rumah makan yang hampir bangkrut tidak jelas, kehadirannya sangat membantu Siu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan memasak. Selama ini masakan di rumah makan tersebut selalu menjadi tanggung jawab ayah Siu. Tetapi sekarang ayahnya sedang terbaring sakit di rumah sakit. Untuk menjaga ketenangannya, Siu memutuskan untuk menjalani terapi yang membantunya merasa lebih tenang dan siap menghadapi setiap hari yang datang. Setelah itu, Siu secara tidak sengaja bertemu dengan teman sekolahnya yang kini menjadi seorang penari. Temannya mengundang Siu untuk mampir dan belajar menari bersamanya sambil mengatakan bahwa menjadi penari bisa menghasilkan pendapatan yang lumayan besar. Siu menerima kartu namanya dan menyimpan alamat tempat latihan tari tersebut. Kemudian, Siu sangat terkejut melihat bahwa rumah makan ayahnya tiba-tiba menjadi ramai. Ini terjadi karena masakan yang disajikan oleh Jiu begitu lezat sehingga menarik perhatian dan membuat semua orang penasaran dan ketagihan. Keberhasilan ini membuat semua karyawan di rumah makan tersebut sangat bahagia. Mereka tidak lagi khawatir tentang bangkrut dan bisa membayar sewa rumah makan dengan lancar. Namun dalam hati Siu, sebenarnya ia tidak terlalu suka dengan Jia karena sikapnya yang selalu memikat para wanita. Terkadang ketika mereka berbelanja di pasar mencari bahan baku,
Siu melihat Jia selalu menggoda wanita penjual jahe. Hal tersebut karena memang Jia adalah orang yang sangat ramah dan mudah bergaul, bukan hanya dengan wanita, tapi juga dengan orang tua. Siu pada awalnya salah dalam menilai Jia, namun karena pekerjaan mereka harus terus bekerja sama. Sekalipun Siu awalnya memiliki keraguan, ia diam-diam selalu memperhatikan Jia yang juga sering membantu dan menolong. Suatu hari, Jia akhirnya berbagi cerita dengan Siu tentang alasannya ingin menjadi koki di rumah makan ayahnya. Ternyata rumah makan ayah Siu adalah tempat favorit orang tuanya saat mereka berpacaran dulu. Ini adalah tempat di mana orang tua Jia sering menghabiskan waktu bersama dan makan bersama. Jadi alasan Jia adalah untuk mencari jati diri sambil mengenang kenangan indah orang tuanya. Mendengar cerita ini, perlahan-lahan hati Siu mulai menerima Jia sebagai koki di rumah makan ayahnya. Singkat cerita, Siu memutuskan untuk mengunjungi teman sekolahnya di tempat latihan menari. Ternyata dia merasa tertarik untuk belajar menari dan temannya dengan senang hati mengajari Siu. Setelah latihan, Siu tanpa sengaja melihat Jia sedang berbincang dengan wanita penjual jahe. Awalnya mereka hanya bercanda-canda, tetapi Jia dengan cerdik mengajak wanita penjual jahe itu untuk bermain futsal dengannya. Siu yang melihat hal ini mulai memperhatikan setiap gerakan yang Jia lakukan. Keinginannya untuk bermain futsal pun mulai tumbuh, meskipun dia menyadari bahwa dia sudah tidak memiliki suami. Hari demi hari berlalu, Siu terus berlatih menari dengan penuh semangat dan temannya dengan sabar membimbingnya. Seperti banyak wanita lainnya, Siu akhirnya membagikan masalahnya, mengungkapkan keinginannya untuk bermain futsal. Temannya kemudian menyarankan Siu untuk mencoba mencari pasangan melalui aplikasi kencan online. Siu pun mencoba menginstal aplikasi tersebut, tetapi ternyata tidak semudah yang dia bayangkan. Dia hanya menemukan pria yang tidak sesuai dengan preferensinya. Merasa frustasi, Siu akhirnya melepaskan kekesalannya di dapur. Tiba-tiba, Jia datang untuk menenangkan Siu. Karena suasana hati yang terbawa, Siu merasa nyaman saat dipeluk oleh Jia. Akhirnya, Siu memutuskan untuk mengizinkan Jia menjadi orang pertama yang bermain futsal bersamanya. Penantian panjang Siu akhirnya berbuah manis ketika seorang koki lulusan luar negeri menjadi orang pertama yang berhasil menjebol gawang yang selama ini ia jaga dengan ketat. Senyum kebahagiaan dan lega sangat jelas terpancar di wajah Siu. Kejadian ini membuat Siu semakin ceria dan mempererat hubungannya dengan Jia. Siu yang sekarang sangatlah berbeda dari yang dulu. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, bercanda dan tertawa bersama. Namun semuanya berubah ketika Siu secara tidak sengaja melihat Jia berbicara dengan wanita penjual jahe. Padahal wanita itu hanya mengantar pesanan jahe, tetapi Siu malah salah paham dan mengira Jia seorang playboy yang hanya memanfaatkannya saja. Setelah insiden itu, Siu dan Jia mulai menjaga jarak. Namun saat itulah seorang pria bernama Him muncul dalam hidup Siu. Him perlahan-lahan mendekati Siu dan akhirnya mengajaknya pergi kencan. Meskipun Jia terlihat sangat cemburu, Siu memutuskan untuk menerima ajakan Him. Mereka pergi menonton bersama dan mulai saling mengenal lebih dalam. Suatu ketika, Siu meminta Him untuk menonton pertunjukan tari yang dibintanginya. Him adalah pria yang sangat beruntung karena dia bisa melihat Siu yang begitu memukau tanpa ada penghalang yang menutupi Siu. Siu dengan penuh percaya diri menunjukkan bakat menarinya yang luar biasa, sementara Him hanya bisa terdiam dan terpesona oleh keindahan Siu. Sayangnya Him tidak mampu mengatasi perasaannya yang bergejolak dan akhirnya dia kabur dari tempat itu. Siu merasa bingung dan sedih karena lagi-lagi seorang pria meninggalkannya dengan cara yang menyakitkan. Di sisi lain, Jia memutuskan untuk mundur dari pekerjaannya sebagai koki. Dia merasa bahwa Siu telah menemukan cinta sejatinya dan dia tidak ingin menjadi penghalang di antara mereka. Sebelum pergi, Jia meninggalkan surat di mana dia dengan tulus mengungkapkan perasaannya kepada Siu.
Jia telah jatuh cinta pada Siu, tetapi Siu salah paham dan mengartikan perasaan Jia secara keliru. Selain surat perasaan untuk Siu, Ciu juga memberi pamitan kepada ayah Siu. Dia mengucapkan terima kasih karena telah memberinya kesempatan untuk bekerja di rumah makan keluarga Siu. Selain itu, Jia juga meninggalkan semua resep masakan agar Siu bisa belajar dan menggantikan posisinya sebagai koki. Singkat cerita, Siu kemudian memutuskan untuk belajar memasak dengan tekun dari buku resep yang ditinggalkan oleh Jia. Meskipun air matanya seringkali menetes merindukan Jia, ia mulai menyadari bahwa dalam semua kisah cinta yang ia jalani, ia memiliki banyak hal untuk bersyukur. Ia merasa sangat bersyukur memiliki seorang ayah yang selalu ada di sisinya, memberinya dukungan dan cinta. Pada akhir cerita, memperlihatkan Siu yang kini telah menjadi kepala koki dan memimpin rumah makan ayahnya dengan menggunakan resep-resep yang ditinggalkan oleh Jia. Dan film pun selesai.